Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan teknologi dalam bisnis retail part 2. Materinya adalah jenis-jenis teknologi yang lazim digunakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Jenis-jenis teknologi yang lazim digunakan dalam bisnis retail. Teknologi yang pertama yaitu Electronic Data Interchange yang disingkat menjadi ED. Teknologi ini digunakan untuk melakukan pertukaran informasi antar perusahaan. Dengan teknologi ini, perusahaan tanpa perlu repot bertemu untuk saling bertukar informasi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi waktu. Jenis teknologi yang kedua yaitu Radio Frequency Identification, disingkat dengan RFID, yaitu teknologi yang digunakan untuk melacak barang dalam suatu toko dengan menggunakan frekuensi radio. Mungkin di antara kalian telah menjumpai suatu retail yang menerapkan teknologi ini. Biasanya teknologi ini berada di pintu keluar. Jadi antara kartu sensor RFID dan produk di dalam retail tersebut sudah tersimpan ke dalam suatu basis data. Ketika pembeli melakukan kecurangan dengan tidak membayar produk yang ada di dalam retail tersebut, maka teknologi ini akan mengeluarkan sensor frekuensi yang mendeteksi bahwa barang tersebut belum dibayar oleh pembeli. Teknologi ketiga yaitu Universal Price Code, disingkat dengan UPC, yaitu kode pada suatu barang yang digunakan secara umum pada satu produk yang sama untuk seluruh Indonesia. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan teknologi ini. Biasanya terdapat di belakang kemasan suatu produk, barcode yang garis-garis itu loh. Itu namanya Universal Price Code. Jadi kode tersebut juga dipakai untuk seluruh produk A yang sama. Misalkan sampo Dove varian yang warna hijau. Maka kode barcode tersebut nomor digitnya sama antara produk A yang satu dengan produk A yang lain. Jadi seluruh kode untuk sampo Dove varian hijau itu sama semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang Electronic Data Interchange secara lebih lanjut. Electronic Data Interchange adalah suatu alur informasi bisnis yang digunakan dalam pertukaran data antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi antara satu komputer dan komputer lainnya. Electronic Data Interchange ini banyak digunakan dalam hubungan antara perusahaan dan suppliernya untuk melakukan pertukaran informasi persediaan yang berada di perusahaan, baik di dalam gudang maupun dalam display. Teknologi informasi ini juga digunakan untuk melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan retail. Untuk pemberitahuan pengiriman barang yang dipesan perusahaan, penerimaan barang dagangan, dan sebagainya. Dengan menggunakan Electronic Data Interchange ini, maka perusahaan retail akan lebih mudah dalam melakukan pengaturan persediaan barang. Hanya dengan memasukkan data barang yang dibutuhkan ke dalam sistem ED ini, maka data tersebut akan langsung terhubung ke komputer perusahaan vendor, ke komputer gudang, dan juga ke manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk lebih lengkapnya, amati gambar di slide tersebut. Berikut merupakan manfaat menggunakan Electronic Data Interchange. Yang pertama yaitu adanya penghematan biaya dalam proses transaksi. Misalnya, dalam pembayaran peralatan dalam bisnis retail. Ketika pembayaran peralatan dalam bisnis retail dilakukan secara manual, maka kemungkinan akan muncul biaya lain, seperti biaya admin, biaya transportasi menuju ke tempat pembayaran, atau biaya lainnya. Manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu dalam proses transaksi. Dalam proses transaksi, untuk pemesanan dan sebagainya, biasanya menggunakan kertas dan dilakukan secara tertulis manual. Tapi, dengan menggunakan Electronic Data Interchange, maka transaksi
dalam kertas dapat digantikan secara elektronik, yang pastinya akan mempersingkat waktu proses transaksi. Manfaat yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan. Dalam melakukan pemesanan barang, seringkali terjadi kesalahan dikarenakan kurang jelasnya pemesanan dalam kertas. Karena tulisan setiap orang yang berbeda, sehingga dapat memunculkan persepsi yang berbeda juga. Dalam menggunakan electronic data interchange, apa yang dikirimkan oleh perusahaan kepada supplier akan sama, sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Jika terjadi kesalahan mungkin hanya dikarenakan kesalahan pengiriman barang, bukan dari kesalahan pemesanan barang. Manfaat yang keempat yaitu respon yang lebih cepat dibandingkan pemesanan dengan kertas, karena pemesanan dengan kertas membutuhkan waktu lebih lama untuk pesanan sampai ke tangan supplier dibandingkan dengan electronic data interchange. Dengan menggunakan EDI, maka data yang dikirim langsung diterima dalam waktu bersamaan. Manfaat yang kelima, yaitu pelaksanaan penyediaan persediaan akan lebih mudah karena barang yang dibutuhkan untuk persediaan dengan mudah dipesan oleh perusahaan. Manfaat yang keenam, penyiapan data yang lebih baik. Dengan menggunakan electronic data interchange, maka penyimpanan data dengan baik akan lebih mudah dilakukan, sehingga segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan masih dapat dilihat sebagai bukti dari pemesanan dan penerimaan. Di sisi lain, ada beberapa kegagalan dalam keamanan menggunakan electronic data interchange, misalnya kehilangan data. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan memilih orang yang tepat ketika melaksanakan transaksi menggunakan electronic data interchange, yaitu orang yang sudah memiliki izin untuk melakukan permintaan, sehingga kesalahan dan kebocoran data dapat diminimalisir. Jenis teknologi yang kedua yaitu radio frequency identification atau identifikasi frekuensi radio. Biasanya alat ini dipasang dalam produk. Ada beberapa bentuk dari radio frequency identification, dari yang terbesar sampai bentuk terkecil. Berbeda dengan barcode yang biasa digunakan atau diidentifikasi dengan kode, tapi radio frequency identification dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Dalam perusahaan bisnis retail, misalnya, beberapa toko sudah banyak yang memasang alat ini. Alat ini digunakan untuk menghindari adanya barang yang diambil tanpa membayar. Misalnya, ketika melewati pintu yang sudah dipasang alat, maka alat tersebut akan berbunyi. Dalam hal tersebut, radio frequency identification melakukan pelacakan barang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi yang ada di slide. Manfaat menggunakan radio frequency identification. Yang pertama, dapat mengurangi biaya-biaya yang akan timbul. Misalnya, untuk biaya gudang dan tenaga kerja, karena dalam pelacakan tidak diperlukan banyak tenaga dari tenaga kerja, karena sudah digantikan dengan mesin. 2. Dapat melacak keberadaan produk dengan lebih cepat. Ketika terjadi kehilangan barang, maka barang tersebut dapat dilacak dan ditemukan lebih cepat. Selain itu, radio frequency identification juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harga yang relatif mahal. Kedua, diutamakan untuk barang yang harganya tinggi, misalkan emas, pakaian branded, sepatu branded, atau yang lain. 3. Membutuhkan data yang sangat banyak dalam pemrosesannya. Karena ketika menginput data produk ke suatu database, diperlukan data yang cukup banyak sehingga akan menyulitkan programmer. Teknologi yang ketiga yaitu Universal Price Code atau biasa disebut kode bapak pada barang atau barcode. Universal Price Code yaitu kode pada suatu barang yang digunakan secara universal atau menyeluruh pada satu produk. Misalnya produk A mempunyai barcode yang sama untuk seluruh produk yang tersebar di Indonesia. Untuk membaca barcode, dibutuhkan mesin khusus pada mesin kasir. Untuk lebih jelasnya, amati gambar yang ada di slide. Begitulah penampakan Universal Price Code. Manfaat dalam menggunakan Universal Price Code adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses input barang ke sistem menjadi lebih cepat. Karena cukup dengan men-scan kode, maka
barang otomatis langsung masuk ke dalam sistem. Manfaat yang kedua yaitu proses dalam input data suatu produk akan lebih tepat karena sudah menggunakan sistem yang dibuat dengan ketepatan tinggi terhadap melibatkan kegiatan yang dilakukan manusia di dalamnya sehingga mengurangi resiko human error. Manfaat ketiga yaitu adanya peningkatan kinerja manajemen dalam perusahaan retail karena proses yang lebih cepat dan tepat sehingga hampir tidak terjadi kesalahan dalam proses input barang. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan penggunaan teknologi. Yang pertama, menurunnya biaya pembelian komputer karena sudah banyak komputer yang mempunyai spek yang tinggi sehingga dapat menyimpan banyak data. Maka perusahaan tidak perlu membeli komputer lagi. Pengaruh kedua yaitu meningkatnya variasi mesin yang tersedia. Karena semakin banyak retail menggunakan teknologi yang membutuhkan mesin, maka perusahaan mesin juga semakin meningkatkan variasi. Pengaruh ketiga yaitu meningkatnya kepedulian manajemen akan teknologi. Di masa saat ini, manajemen perlu meningkatkan kepedulian terhadap teknologi karena teknologi sangat dipercaya dalam membantu kegiatan manusia, termasuk dalam proses bisnis retail. Pengaruh keempat yaitu meningkatnya pilihan paket perangkat lunak. Untuk menjalankan sistem, maka diperlukan paket perangkat lunak, sehingga semakin banyak peminat dari suatu teknologi, maka pilihan paket perangkat lunak juga akan semakin meningkat. Pengaruh perkembangan penggunaan teknologi yang kelima, yaitu meningkatnya kecanggihan alat pemrograman. Ketika pebisnis retail semakin minat dalam menggunakan teknologi, akan mempengaruhi peningkatan kecanggihan alat pemrograman sesuai dengan meningkatnya tuntutan retail atas suatu sistem informasi. Pengaruh yang ke-6 adalah meningkatnya tuntutan kecanggihan teknologi. Ketika kecanggihan teknologi semakin meningkat, maka peminat atas suatu kebutuhan teknologi semakin bermacam-macam, sehingga menuntut untuk meningkatkan kecanggihan suatu teknologi. Yang ke-7 yaitu meningkatnya kemampuan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya teknologi pengumpul data. Semakin banyak informasi, maka diperlukan kecanggihan yang lebih dalam mengumpulkan data. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.